Jadi mereka ingin memastikan juga apakah dinar dan dirham yang berlaku di sini ini adalah alat pembayaran, ya kan? Nah, tadi saya jelaskan bahwa dinar dan dirham di sini ini namanya pun bukan, itu adalah mengenai satuan berat. Seperti kalau kita menyebut gram, ya. Jadi kalau secara modern berat itu diukur dengan gram, makanya di dalam koin itu satu tulisannya dia ada koin emas dan koin perak. Kedua disebutkan dinar dan dirham. Nah, tapi ini kan orang nggak ngerti, maka disebutkan 2,95 gram dan 4,25 gram. Nah, itu arti kata dinar dan dirhamnya adalah mengacu pada berat, karena itu adalah sesuai dengan tradisi dan juga yang ada di dalam sebetulnya dalam hukum muamalah. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih orang harus membayar mahar, ya? Nah, Imam Malik mengatakan bahwa membayar mahar itu sekurang-kurangnya 1/4 dinar. Nah, maksudnya apa 1/4 dinar? 1/4 dinar adalah maksudnya berarti 4,25 dibagi 4, 1,0 sekian gram emas. Gitu ya. Itu juga menjadi standar Antam dalam menjual. Oh iya, Antam pun mengikuti standar itu. Malah yang menyebut koinnya dinar itu Antam. Nah, mungkin karena mereka tidak mempertimbangkan tradisi Islam bahwa yang dimaksud dinar itu bukan namanya, melainkan adalah beratnya. Walaupun di Antam juga ditulis 4,25 gram, tapi dia tulis namanya itu dinar. Nah, kami di sini nggak ada pakai nama dinar. Namanya adalah koin emas dan koin perak. Peruri juga mencetak koin emas dan perak. Dia nyebutnya juga dinar dan dirham. Gitu. Jadi yang lebih potensi menimbulkan salah paham itu ya Peruri dan Antam, bukan kami di sini. Kami jelas-jelas supaya tidak ada kesalahpahaman, koin itu disebut koin emas dan koin perak. Gitu. Tertulis besar banget tuh di koinnya. Tapi secara kesejarahan itu juga memang memiliki latar belakang sejarah ya koin. Oh ya jelas dong. Kalau dilihat dari sejarah, seluruh alat tukar yang berlaku itu di antara beberapa alat tukar yang berlaku itu yang paling disukai adalah emas dan perak. Gitu ya. Nah, jadi dolar, guilders, pound sterling, bahkan rupiah, itu semua artinya emas atau perak. Ada artinya, sekarang tidak ada artinya, karena tadi hanya diambil sebagai nama. Tapi itu ada artinya, bahkan baht, mata uang Thailand itu maknanya juga satuan berat, gitu, sekian gram. Nah, kita punya tradisi, ada tola, ada mayam, ada suku, ada ameh, ya kan? Nah, tapi tidak standar. Kalau orang bilang berapa mayam, di Amerika nggak tahu orang, di Cina nggak tahu mayam itu apa, atau orang Indonesia nggak tahu satu tola itu berapa. Tapi kalau dibilang 1 dinar, semua orang tahu di seluruh dunia bahwa 1 dinar adalah 4/4 gram emas. Gitu ya, itu membuktikan bahwa ini bukan nama, ini adalah satuan berat. Gitu ya. Dan kalau orang dengan sukarela, nah satu lagi yang disebut alat bayar sah atau legal tender itu artinya adalah karena undang-undang mengharuskan itu. Ini tidak ada di seluruh dunia ini, bahkan secara syariat Islam haram hukumnya mengatakan bahwa satu-satunya alat tukar adalah dinar atau dua alat tukar yang berlaku hanya dinar dan dirham, itu haram. Jadi tidak mungkin ini para penggerak muamalah ini mengharuskan dinar dan dirham, mungkin karena itu hukumnya haram. Ya, jadi harus bebas memilih alat tukar. Mau bawa jago, itu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 6 kalau kita mengacu pada Nabi. Emas, perak, gandum, jawabut, kurma dan garam. Nah, kenapa disebut garam? Karena garam recehan, ya kan? Kurma, perak itu kan untuk yang sedang, yang besar ya emas. Gitu. Jadi sekali lagi ini urusannya adalah tukar menukar yang redo sama redo. Kalau ada orang yang tidak setuju, ya tidak berlaku. Gitu ya. Nah, jadi ini maksud saya untuk mengklirkan bahwa ini tidak ada hubungan dengan undang-undang mata uang. Justru kita menjagai tadi supaya tidak ada mata uang asing yang hanya karena bernama apapun, dinar, dirham, poin-poin seperti itu apa tidak rentan terhadap misalnya penipuan gitu? Ya, justru itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita menghindari keamanannya itu, nah disitulah kita menggunakan undang-undang meteorologi, ya kan, bahwa kadarnya harus benar, beratnya harus benar, gitu. Nah itu sebabnya misalnya kalau Antam nih sebagai contoh, dia tambahin sertifikat, gitu. Yang lain enggak, karena di dalam koinnya sendiri sudah disebutkan ada
beratnya, ada kadarnya, ya kan. Nah, jadi kalau soal mau tahu bagaimana tiruan atau pemalsuan atau enggak, Ya. pertama emas dan perak nggak bisa dipalsu, dia hanya bisa dicurangi, kadarnya dirubah, ya kan. Misalnya dari 22 karat dirubah menjadi 18 karat. Tapi begitu kadarnya berubah, dia berubah warna, berubah ukuran, berubah timbangan. Jadi dengan mudah bisa diketahui. Gitu. Tentu kalau mau tahu persis ya diuji di laboratorium, tapi dengan ditimbang saja kita sudah tahu itu palsu atau tidak. Jadi berbeda ya antara mata uang dengan uang berbeda. Mata uang dan uang sangat berbeda. Jadi mata uang itu, jadi undang-undang mata uang, namanya aja undang-undang mata uang atau legal tender law, ini kan berlaku di seluruh dunia, ya kan? Kalau uang itu ya dia mesti berupa barang, gitu, barang ya. Karena itu lebih tepatnya sebagai alat tukar. Nah, itu ada disebut sebagai medium of exchange. Nah, kalau mata uang kan namanya currency kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab clear, yang disebut alat tukar ini adalah nukut atau ain lah tepatnya, bukan nukut. Kalau nukut itu spesifik emas dan perak. Tapi ain adalah alat tukar yang punya nilai. Jadi kalau membeli sesuatu atau menukar sesuatu, makanya 3 syaratnya kan. Yang pertama tadi tidak boleh dipaksa. Yang kedua dia mesti setara, mislan bimithlin, gitu. Jadi kalau menukar satu barang harus dapatkan barang yang setara dengan itu. Yang ketiga adalah ya dan biadil, mesti tunai. Nah, kenapa sekarang masyarakat menyukai emas dan perak? Karena emas dan perak memenuhi 3 syarat tadi sebagai uang, ya kan, sebagai alat tukar, bukan alat bayaran sah, bukan mata uang yang sah, bukan. Tapi ini sebagai alat di dalam ya exchange tadi itu, pertukaran itu atau perdagangan secara umum ya. Karena kita menyebutnya jual beli. Karena tadi pertama bebas memilih mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai gandum, mau pakai jagung, silahkan. Nah, yang kedua tadi dia punya nilai yang setara, gitu. 4 gram emas semua di dunia ini 4 gram emas sama nilainya. 3 gram perak di dunia ini 3 gram perak nilainya. Gitu. Kalau kita pakai dolar atau pakai pound sterling atau pakai yen atau pakai apapun nama-nama yang menggunakan atau yang digunakan pada currency, yaitu kertas, nilainya nggak tetap, bahkan tidak ada. 5 tahun yang lalu dapat 5 kg telur, hari ini dengan jumlah nominal yang sama dapat hanya 1 kg telur. Kalau dengan barang perak atau emas atau jagung selamanya sama, ya. Tidak akan pernah berubah. 100 tahun yang lalu kalau misalnya 1 kilo jagung itu dapat ditukar dengan 2 kilo beras. Sampai hari ini, sampai kiamat nggak akan berubah, ya. Kecuali ada fluktuasi sedikit dalam situasi tertentu. Nah, begitu juga kenapa orang menyukai koin emas dan perak? Karena dengan koin emas dan perak pertukaran itu tidak akan pernah berubah. Dari zaman Nabi SAW, 1 miskol 4/4 gram emas, 1 dinar kalau mau disebut pakai istilah itu dapat 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing berat ukurannya. Hari ini juga begitu. Nah, kalau kita menggunakan dolar, ya kan, saya nggak mau nyebut rupiah lah, terlalu rendah nilainya maksudnya. Dolar dulu harga kambing mungkin $50, sekarang $100, iya kan? Nah, jadi orang sekarang kalau ada pilihan, nah itu yang kita berikan pilihan, memilih beras atau memilih jagung atau memilih emas atau memilih perak, gitu ya. Dan itu tidak ada kebebasan memilih, itu tidak ada larangan di dalam hukum apapun di dunia ini. Bahkan itu adalah hak asasi. Hak asasi ekonomi ya. Hak asasi, karena Allah SWT sendiri menjamin, Tuhan yang menjamin bahwa tidak boleh memaksakan dalam hal harta kecuali melalui transaksi yang redo sama redo, rela sama rela, mutual consent, ya. Jadi prinsip perdagangan adalah mutual consent. Itu yang kita laksanakan di pasar